Kita lanjutkan untuk pemeriksaan yang ke-8, poin yang ke-8 yakni jantung. Tujuan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya kelainan struktur jaringan dalam jantung. Organ yang diperiksa, dada pada bagian kiri bawah. Alat yang digunakan itu stetoskop. Kemudian cara pemeriksaannya dengan cara pengamatan, perabaan, penekanan, dan pengetokan dengan jari tangan terhadap bagian dada di sekitar letak jantung dengan menggunakan alat stetoskop untuk mengetahui apakah terdapat pulsasi denyutan atau debaran yang nampak di daerah dada untuk mengetahui bunyi jantung, lokalisasi, intensitas, kualitas, dan bunyi yang lain dari jantung. Penilaian hasil pemeriksaan normal dinyatakan sehat, irama jantung tidak teratur atau tambahan bunyi jantung. Istirahatkan 5-10 menit kemudian tes ulang apabila masih ada kelainan tersebut dan atau menggunakan aktivitas seperti berlari dinyatakan gagal. Selanjutnya, pemeriksaan paru-paru yang ke-9. Tujuan pemeriksaan yakni pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya kelainan struktur jaringan dalam jantung. Dada pada bagian kanan itu yang diperiksanya, kemudian alat yang digunakan stetoskop. Cara pemeriksaannya dengan cara pengamatan, perabaan, penekanan, dan pengetokan dengan jari tangan terhadap bagian dada di sekitar paru-paru dan dengan menggunakan alat stetoskop untuk mengetahui menilai apakah ritme pernafasan normal atau tidak, getaran suara dan bunyi nafasnya. Penilaian hasil pemeriksaan itu yang pertama normal dinyatakan sehat, yang kedua ada kelainan ronchi atau wheezing ringan dinyatakan kurang sehat tetapi kalau berat dinyatakan gagal. Nah, untuk suara dari wheezing itu seperti ini ya. Ada bengek. Oh maaf, tidak bisa diputar ya. Ini ya untuk suara, ini maaf lagi error sepertinya. Jadi kalau misalkan intinya kalau misalkan bengeknya masih normal masih bisa lulus. Kalau bengeknya parah itu dinyatakan gagal. Kemudian ronchi itu ada penumpukan cairan di paru-paru seperti itu. Jadi jaga kesehatan saja ya lah ya. Selanjutnya yang diperiksa yakni perut atau abdomen. Tujuan pemeriksaan yang pertama untuk mengetahui atau menemukan kelainan organ di dalam rongga perut yang tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan seperti adanya pembesaran organ dalam rongga perut. Yang kedua, kelainan yang terdapat pada organ di dalam rongga perut itu dapat mempengaruhi kemampuan dan kecepatan gerak kegiatan fisik seseorang. Organ yang diperiksa, usus, hati, ginjal, dan saluran kencing. Yang C, alat yang digunakan itu stetoskop. Dan cara pemeriksaannya itu yang pertama, pemeriksaan usus, penekanan dengan 2 tangan atau pengetokan dengan jari tangan terhadap bagian luar perut, dan pelepasan tekanan untuk mengetahui apakah terjadi rasa nyeri yang dialami peserta tes, nyeri tekanan, nyeri lepas, atau nyeri ketok. Pemeriksaan perut dengan alat stetoskop untuk mengetahui suara bising asus, meninggi atau tidak, dan suara pembuluh darah. Yang kedua, pemeriksaan hati dengan cara perabaan, penekanan, dan pengetakan dengan jari tangan bagian perut yang berdekatan dengan letak hati untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran hati atau tidak, terjadi rasa nyeri, tekanan atau tidak. Yang ketiga, pemeriksaan ginjal dan saluran kencing dengan cara perabaan, penekanan, dan pengetakan dengan jari tangan terhadap bagian perut sekitar saluran kencing dan kandung kemih untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri, tekanan pada daerah sekitar saluran kencing dan kandung kemih. Kemudian dengan cara pengetokan dengan tangan yang terkepal terhadap daerah sisi tulang punggung apakah ada rasa nyeri ketok. Kemudian penilaian hasil pemeriksaan normal dinyatakan sehat, ada tumor dinyatakan kurang sehat. Selanjutnya, hati dan limpa. Tujuan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya pembengkakan atau kelainan pada hati dan limpa. Organ yang diperiksanya perut kanan atas, alat yang digunakan stetoskop. Cara pemeriksaan dengan cara perabaan, penekanan, dan pengetokan dengan jari tangan terhadap bagian perut kanan atas untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri, tekanan, dan pembesaran pada daerah sekitar diafragma atau perut kanan atas.
Penilaian pemeriksaan hati dan limpa. 1 normal dinyatakan sehat, ada pembesaran ringan dinyatakan kurang sehat, ada pembesaran berat dan nyeri dan dalam perabaan atau ditemukan benjolan dinyatakan gagal. Yang ke-12, kelenjar getah bening yang dicek. Tujuan pemeriksaannya itu untuk pemeriksaan dilakukan jika ada dugaan kuat adanya gangguan kesehatan pada kelenjar. Organ yang diperiksa kelenjar, cara pemeriksaan visual dan palpasi. Penilaian hasil pemeriksaan normal, kelenjar tidak teraba dinyatakan sehat. Yang kedua, adanya pembesaran kelenjar dinyatakan kurang sehat. Selanjutnya, anggota gerak tubuh. Tujuan pemeriksaan di sini anggota gerak tubuh dimaksudkan untuk mengetahui daya gerak normal dari anggota tubuh melalui pembandingan secara proporsional bentuk tubuh dan ukuran anggota gerak tubuh berdasarkan perhitungan anatomi tubuh. Yang kedua, untuk mengetahui refleks fisiologis peserta. Organ yang diperiksa lengan, tungkai, jari-jari tangan, dan kaki, serta persendian. Alat yang digunakan palu refleks atau refleks hammer. Dan cara pemeriksaannya itu yang pertama, cara pemeriksaan anggota gerak, dokter melakukan pengamatan dan perabaan serta penekanan terhadap bentuk dan ukuran lengan. Kemudian mengadakan perbandingan dengan tubuh peserta tes berdasarkan perhitungan atau anatomi tubuh. Kemudian mengadakan pengamatan, perabaan, dan penekanan terhadap gerak sendi normal atau sudut anggota gerak tubuh yang berbentuk normal, serta kekuatan otot normal. Yang kedua, cara pemeriksaan refleks fisiologi peserta dalam posisi duduk. Pada saat pemeriksaan refleks, palu refleks diketokkan pada bagian yang akan diperiksa. Penilaian hasil pemeriksaan yang pertama sempurna atau utuh, gangguan ringan yang tidak mengganggu gerakan untuk melakukan kegiatan pada tangan seperti menulis, menembak, dan pada kaki seperti berjalan, berlari dinyatakan sehat. Yang kedua, bila tidak sempurna atau tidak utuh tetapi dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti poin nomor 1 dinyatakan kurang sehat. Yang ketiga, bila tidak sempurna atau tidak utuh dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari serta poin nomor 1 dinyatakan gagal. Yang ke-14, hemoroid. Tujuan pemeriksaan dilakukan jika ada dugaan kuat adanya gangguan kesehatan pada anus. Organ yang diperiksa dubur anus, jadi nanti rekan-rekan dibuka baju ya untuk diperiksa. Alat yang digunakan sarung tangan. Cara pemeriksaannya yang pertama melakukan wawancara dengan menanyakan apakah memiliki gejala atau riwayat. Yang kedua, apakah memiliki gangguan dalam aktivitas. Yang ketiga, memeriksa adanya benjolan pada dubur atau anus hanya apabila dicurigai dengan adanya gangguan tersebut. Yang keempat, dalam hal diperlukan pemeriksaan benjolan pada dubur atau anus, poin 3 di atas. Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim dokter didampingi oleh paramedis dan seyogianya dokter dan atau paramedis berjenis kelamin sama dengan peserta. Penilaian hasil pemeriksaan ringan, sedang dinyatakan kurang sehat, berat dinyatakan gagal. Kemudian pengecekan lab. Nah, tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan hal-hal seputar darah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan urin untuk memeriksa warna, pH, protein atau albuminium, gula, bilirubin, dan darah. Cara pemeriksaan pengambilan sampel darah dari peserta dan urin. Nanti untuk pengambilan sampel itu menggunakan jarum suntik yang disedot ya darahnya, dan juga urin nanti dimasukkan ke wadah tertentu. Nah, penilaian hasil pemeriksaan normal dan ada kelainan nanti di laporan untuk ke BUMN-nya. Kemudian yang ke-16, pengecekan fototoraks untuk mengetahui kondisi paru-paru. Cara pemeriksaan posisi pasien dalam pemeriksaan ronsen atau toraks sangat bervariasi sesuai dengan tujuan serta struktur bagian yang ingin dilihat lebih jelas. Semua film harus diberikan pada label posisi. Posisi pemeriksaan ronsen toraks meliputi posterior anterior atau PA, antero posterior AP, lateral, dan yang lain-lain ya. Rekan-rekan bisa baca. Nah, hasilnya itu tidak ada gangguan. Yang kedua, ada bercak tapi masih kategori sehat, dan tidak ada gangguan parah dinyatakan gagal. Kemudian yang ketujuh, sikap dan keluhan sewaktu diperiksa. Tujuan pemeriksaan mengetahui perilaku seperti apatis, depresif pada peserta tes. Jadi intinya rekan-rekan harus nurut, jangan terlalu banyak tingkah atau tengil ya. Seperti itu. Kemudian cara pemeriksaan sikap dan perilaku dapat diketahui saat rangkaian pelaksanaan tes kesehatan berlangsung.
Penilaian hasil pemeriksaan kooperatif dinyatakan sehat. Dan yang kedua, gangguan perilaku, apatis, agresif, depresif, dan bertingkah aneh dinyatakan gagal. Jadi rekan-rekan jangan tengil ya pada saat seleksi atau pada saat diperiksa oleh dokter atau petugas medik. Jadi rekan-rekan ikuti saja instruksinya. Misal rekan-rekan disuruh buka baju untuk tes pengecekan area tertentu, rekan-rekan ikuti saja karena nanti untuk pengecekannya disesuaikan dengan jenis kelamin rekan-rekan untuk petugasnya. Dan selanjutnya kualifikasi hasil tes kesehatan nantinya. Yang pertama, sehat bila hasil tes kesehatan menunjukkan kondisi semua organ tubuh yang diperiksa dalam batas normal menurut ilmu kedokteran. Kurang sehat bila hasil tes kesehatan menunjukkan adanya suatu penyakit atau kelainan pada organ tubuh peserta tes tetapi dengan pengobatan diperkirakan mempunyai kemungkinan besar untuk sembuh. Gagal bila hasil tes kesehatan menunjukkan adanya suatu penyakit atau kelainan pada organ tubuh peserta tes yang tidak dapat atau sulit disembuhkan kembali menurut ilmu kedokteran. Ini untuk salah satu hasil pemeriksaannya itu seperti ini ya. Nanti laporannya salah satunya ya. Seperti itu. Mungkin saya yang bisa saya berikan informasi itu cuma seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya saya bisa bantu jawab, akan saya jawab. Kalau misalkan tidak, saya akan menanyakan dulu untuk jawabannya ke rekan saya yang di bidang kesehatan. Kemudian selamat ya bagi rekan-rekan, semoga lolos. Jaga kesehatan rekan-rekan, jangan sampai gara-gara medcheck ini setelah perjuangan rekan-rekan mengikuti seleksi tahap 1, tahap 2, karena kemudian rekan-rekan karena tidak maksimal di tes medcheck rekan-rekan gagal. Seperti itu, seperti saya dulu gagal di medcheck. Setiap tes BUMN, baik FHCI ataupun untuk seleksi BUMN di masing-masing prosedur BUMN, selalu gagal ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.